Hai rekan-rekan sales dimanapun Anda berada. Saat ini saya ada di sebuah restoran ya, di Grand Garden Teratai di Kebun Raya Bogor. Jadi hari ini saya ingin share kepada teman-teman terkait dengan tips sederhana yang bisa meningkatkan penjualan Anda. Ya mungkin ini sangat sederhana, mungkin Anda sudah lakukan, tapi saya yakin ini masih jarang Anda gunakan. Ya, sebagai seorang sales harusnya itu menjadi profesi tanda kutip seumur hidup kita, gitu ya. Bahkan di era COVID saat ini, hampir semua orang dipaksa untuk jualan. Ya. Kalau kita lihat banyaknya PHK, itu kemudian tumbuh warung-warung, tumbuh pedagang kaki lima, tumbuh penjualan online, baik yang dikelola secara profesional maupun dikelola secara hanya sebagai cara-cara tradisional ya, yang penting bisa jualan dulu di grup WhatsApp dan lain-lain. Tapi yang ini ingin saya sampaikan adalah ini terkait dengan tips bagaimana kita menjadi sales yang handal terus menerus gitu ya, bahkan ini menjadi profesi seumur hidup kita. Ya, kadang-kadang kita butuh koreksi dari pelanggan kita ataupun dari prospek kita. Misalnya ketika kita bernegosiasi dengan prospek kita, kadang ya, alaminya adalah kadang closing, kadang tidak closing. Ya, itu adalah hal yang lumrah dalam sebuah penjualan. Sebagai seorang sales itu ada hal yang sangat biasa gitu. Tidak mungkin kita closing terus menerus, tidak mungkin juga kita gagal terus menerus. Kalau gagal terus menerus berarti banyak hal yang Anda harus perbaiki. Nah, pada saat kita negosiasi atau pada saat kita berjualan, pada saat closing misalnya, pada saat kita teman-teman closing, maka Anda jangan langsung hanya berterima kasih kepada prospek Anda gitu ya. Tapi yang Anda harus lakukan adalah untuk meningkatkan kemampuan Anda untuk mendapatkan masukan dari pelanggan, maka Anda harus melakukan yang pertama ketika closing. Anda harus bertanya ya, Mr. Prospect, apakah saya boleh mengetahui mengapa perusahaan Bapak atau kenapa Ibu Bapak akhirnya memilih saya atau perusahaan saya untuk melakukan pekerjaan atau memberikan layanan di tempat Bapak. Kira-kira kalau kita menyampaikan itu, apakah kita akan mendapatkan cerita positif dari prospek kita? Ya, tentu saja Anda akan mendapatkan masukan dalam hal ini tentu saja yang positif ya. Mungkin prospek Anda akan mengatakan, ya saya senang ketika Anda berbicara, Anda suka tersenyum gitu. Berarti kita punya key point, kita suka tersenyum. Ataukah presentasi Anda sangat bagus gitu, sehingga manajemen sangat apresiasi kepada Anda. Ataukah mungkin perusahaan Bapak walaupun masih kecil, tapi Anda punya concern misalnya di safety atau apapun itu. Nah, setiap saat closing ya minta masukan dari pelanggan. Bertanyalah satu hal kepada prospek Anda, Mr. Prospect, mengapa Anda memilih saya atau perusahaan saya untuk melayani Anda. Nah, ketika setiap closing Anda bertanya seperti itu, maka Anda akan menemukan namanya pola. Pola itu apa? Pola itu adalah sesuatu yang terus-menerus dilakukan dengan cara yang sama, ya, menuju tentu saja ke hal yang lebih baik. Nah, misalnya tadi Anda bertanya kepada prospek A. Nah, sekarang Anda bertanya ke prospek B. Pada saat Anda closing, tanya lagi hal yang sama. Pak, Ibu boleh tahu kenapa Anda kemudian memilih saya atau perusahaan saya sebagai partner bisnis Anda. Nah, Anda pun akan mendapatkan masukan lagi. Misalnya,
saya suka Anda disiplin, atau saya suka Anda karena presentasi Anda bagus, atau saya suka Anda karena Anda sering tersenyum misalnya. Berarti kita sudah mendapatkan hal positif dari pelanggan tadi, suka tersenyum. Pelanggan ketiga, prospek ketiga, 4, 5, dan 6 mengatakan hal yang sama, berarti kita akhirnya menemukan pola bahwa saya ini orangnya suka tersenyum, saya ini orangnya disiplin misalnya, atau saya ini presentasinya bagus, atau saya menguasai teknis. Nah, ketika Anda mendapatkan masukan dari pelanggan atau testimoni dari pelanggan, maka Anda menemukan tadi namanya pola, bahwa kekuatan saya adalah suka tersenyum, kekuatan saya adalah disiplin misalnya, atau kekuatan saya adalah ada di presentasi. Ya, sehingga Anda tadi menemukan pola. Nah, yang kedua, tidak semuanya negosiasi, tidak semuanya tadi orang akan membeli dari kita, itu tidak semuanya, tanda kutip mustahil kan. Nah, kadang-kadang kita juga ditolak, akhirnya prospek itu memilih yang lain. Nah, pada saat prospek memilih yang lain, maka yang Anda harus lakukan juga bertanya hal yang sama. Mr. Prospek, saya hargai keputusan Anda, tapi bolehkah saya bolehkah saya mengetahui ya, kenapa Bapak memilih kompetitor? Nah, kira-kira apakah Anda akan mendapatkan jawaban? Tentu saja, dan jawaban ini pasti bermanfaat untuk Anda. Misalnya, iya, saya akhirnya memilih kompetitor karena harganya sangat murah, Anda terlalu mahal. Berarti kita dapat poinnya, harga kita jauh lebih mahal dibanding kompetitor. Ataukah mungkin mereka masuk kompetitor, Anda teknologinya lebih bagus, Anda sudah ketinggalan. Berarti masukan buat Anda dan perusahaan Anda bahwa kita sudah ketinggalan teknologi. Ataupun ya, saya tidak suka karena Anda terlalu mengejar-ngejar saya sampai mungkin ya 5 kali sehari, itu saya nggak suka. Berarti masukan buat kita adalah jangan mengejar-ngejar melebihi, ya, berlebihan, ya, tanda kutip ya. Nah, dengan demikian Anda akan mendapatkan kelebihan kompetitor, dan Anda akan menemukan di sisi lain, Anda akan menemukan kekurangan Anda. Nah, ketika ini terus-menerus Anda tanyakan kepada prospek Anda, maka Anda juga akan menemukan pola. Misalnya dari sisi saya, tidak disiplin misalnya, atau perusahaan Anda ternyata safety tidak tidak terlalu menjadi priority, sementara prospek Anda sangat menginginkan kebijakan C yang jauh lebih baik. Ataupun mungkin perusahaan perusahaan kita tidak terlalu maju dalam hal teknologi, sehingga kompetitor Anda justru jauh lebih maju. Nah, dengan pertanyaan seperti ini Anda akan menemukan masukan diri Anda, kemudian perusahaan Anda, maka untuk penjualan berikutnya, untuk perbaikan ya berikutnya, Anda sudah menemukan, sehingga perusahaan Anda atau diri Anda dapat berbenah ya untuk memperbaiki kekurangan tadi. Jadi kesimpulannya, yang pertama adalah ketika Anda closing, tanyakan selalu kepada pelanggan Anda kenapa dia memilih Anda, produk Anda atau perusahaan Anda. Kemudian yang kedua, pada saat Anda gagal dalam closing, bertanya juga kenapa prospek memilih kompetitor dibanding dengan Anda. Nah, ketika Anda lakukan terus-menerus, maka Anda akan menemukan pola, mendapatkan kelebihan Anda, dan mengetahui kelebihan prospek Anda, mengetahui kekurangan Anda, mengetahui kekurangan prospek kompetitor Anda. Dengan demikian, untuk hal selanjutnya, untuk prospek-prospek selanjutnya, Anda akan lebih mudah dalam melakukan penjualan. Demikian tips hari ini. Semoga bermanfaat. Salam action. Stop recording.